Kalau kamu lahir pada hari Minggu Pon, ketahuilah, kamu terlahir di bawah aras kembang, bunga yang mekar di tengah embun pagi. Indah, menenangkan, tapi rapuh bila diabaikan wetonmu dengan Neptu 12, memancarkan daya lembut yang memikat orang lain. Namun di balik kelembutan itu tersimpan kekuatan bumi yang dalam. Bumi Kapetak, bumi tertutup yang menyimpan harta tersembunyi. Tapi ingat, Minggu Pon juga berada di bawah bayang-bayang lebu katiup angin. Rezekimu bisa datang secepat angin, tapi pergi secepat itu pula kalau tidak dijaga dengan syukur. Watak dasar gabungan antara Ahad, Minggu yang berunsur matahari dan Pon yang berunsur bumi memberi dirimu aura yang menenangkan tapi tegas. Kamu lahir dengan hati yang terang dan jiwa yang penuh cinta, namun tidak suka dipaksa. Kamu bisa sabar menghadapi banyak hal, tapi begitu batas kesabaranmu dilampaui, amarahmu bisa seperti badai yang tiba-tiba datang dan susah diredam. Kata orang, kamu terlihat lembut, tapi sesungguhnya kamu keras terhadap prinsip. Kamu tidak suka menyinggung orang lain, tapi juga tidak mau diinjak. Kamu lebih memilih diam daripada berdebat, tapi kalau sudah bicara, kata-katamu tajam dan penuh makna. Itu sebabnya Minggu Pon sering dianggap misterius, ramah, tapi tak mudah ditebak. Mereka yang mengenalmu dengan baik tahu, kamu punya dua lapisan diri, yang luar, lembut, dan meneduhkan, yang dalam, kuat, sabar, tapi penuh perhitungan. Kombinasi ini membuatmu disegani, bahkan tanpa perlu menunjukkan kekuasaan. Karakter spiritual dan budaya. Dalam ilmu primbon, aras kembang melambangkan keindahan dan pertumbuhan. Kamu ditakdirkan untuk membawa kedamaian di sekitarmu. Tapi seperti bunga, hidupmu juga memerlukan sinar, perhatian, doa, dan cinta. Tanpa itu, kamu bisa layu dalam kesepian. Sementara lebu katiup angin mengajarkan pelajaran besar. Jangan menggenggam rezeki terlalu keras. Apapun yang kamu dapat, syukuri, tapi jangan terikat. Karena keberuntunganmu sering datang dari arah yang tidak kamu duga. Terkadang lewat orang kecil yang kamu bantu, atau doa diam-diam dari orang tua yang bangga padamu. Elemen bumi Kapetak memberi watak pendiam tapi penuh potensi tersembunyi. Kamu bisa menjadi orang besar bila mampu menggali kekuatanmu sendiri. Sayangnya, kamu sering menahan diri, terlalu takut salah, terlalu khawatir disalahpahami. Padahal, bumi hanya akan subur kalau dibajak. Artinya, keberhasilanmu baru muncul setelah kamu berani keluar dari zona nyaman. Dan di balik semua itu, Nuju Padu memperingatkan, hidupmu tidak jauh dari ujian perdebatan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, atau dengan dirimu sendiri. Kamu lahir untuk belajar berdamai. Kalau kamu terlalu keras kepala, hidup akan sering berbenturan.
Tapi kalau kamu sudah bisa menundukkan ego, kamu akan menjadi sosok bijak yang mampu menenangkan banyak hati. Energi matahari pada pasaran PON. Matahari pada Minggu memberi daya kepemimpinan alami. Sementara pasaran PON menambah rasa lembut dan keinginan untuk melindungi. Itu sebabnya banyak orang Minggu PON sukses di bidang yang memerlukan empati dan wibawa sekaligus. Guru, pemimpin, penasehat, atau pengusaha yang jujur. Kamu bukan tipe yang haus pujian, tapi kamu ingin dihargai. Dan ketika kamu sudah merasa dihargai, kamu bisa memberikan segalanya. Secara batin, kamu mudah merasa iba. Kadang kamu terlalu sering menolong sampai lupa menjaga dirimu sendiri. Ingatlah, bahkan bunga pun butuh waktu untuk mengembalikan tenaga sebelum mekar lagi. Belajarlah mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Karena bila energi batinmu terkuras, rezeki pun ikut menjauh. Periode keberuntungan hidup Minggu PON. Seperti bunga yang tumbuh, hidupmu juga punya musim. Masa berbunga, masa layu, masa berakar kembali. Mari kita telusuri perjalanan rezeki dan nasibmu dari masa ke masa. Usia 19 sampai 24 tahun. Angin ujian mulai bertiup. Masa ini sering disebut masa angin berbalik arah. Rezeki yang dulu mudah datang bisa tiba-tiba menjauh. Mungkin kamu merasa kehilangan arah, gagal dalam cinta, atau sulit menemukan pekerjaan yang cocok. Tapi jangan takut. Inilah fase nuju padu, masa pertentangan batin yang akan menempa karaktermu, belajar menata ego, belajar memaafkan, dan belajar sabar. Setelah kamu mampu melewati masa ini tanpa menyerah, semesta akan mengembalikan semuanya dengan lebih besar. Usia 25 sampai 30 tahun. Ketenangan dan kestabilan. Setelah badai berlalu, kamu mulai menemukan arah hidup. Pekerjaan mulai stabil, rezeki lancar, dan kamu lebih mengenal nilai diri. Bagi yang menikah, masa ini penuh kebahagiaan. Namun perhatikan satu hal. Jangan berlebihan dalam memberi kepercayaan pada orang baru. Kamu sedang berada di bawah naungan lebu katiup angin. Artinya, rezekimu bisa berubah arah bila kamu ceroboh. Gunakan rezeki untuk kebaikan. Jangan lupa sedekah dan bantu keluarga. Itu akan memperpanjang masa keberuntunganmu. Usia 37 sampai 42 tahun. Rezeki mekar kembali. Grafik hidupmu kembali naik, usaha yang dulu sepi kembali ramai. Hubungan sosial membaik, dan banyak peluang datang tanpa kamu cari. Bagi yang berkeluarga, ini masa ketika anak-anak membawa keberuntungan tambahan. Keberhasilan di masa ini bukan karena keberuntungan semata, tapi karena hasil dari ketulusanmu selama ini.
Syukuri tanpa berlebihan dan jangan lupa tetap rendah hati, karena bumi Kapetak tidak suka kesombongan. Usia 43 sampai 48 tahun. Gelombang kedua ujian. Primbon menulis, bunga indah pun bisa diterpa hujan. Begitu pula kamu. Pada fase ini, rezeki mulai tersendat. Mungkin ada fitnah di tempat kerja, kerenggangan rumah tangga, atau masalah kesehatan ringan. Kuncinya hanya satu, diam. Jangan melawan dengan emosi. Kamu sedang diuji bukan untuk kalah, tapi untuk belajar menahan diri. Biarkan waktu yang membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Usia 49 sampai 54 tahun, masa pemulihan dan kepercayaan baru. Perlahan semuanya membaik. Nama baikmu kembali naik, ekonomi mulai stabil, dan kamu belajar hidup lebih sederhana tapi bahagia. Inilah masa aras kembang kedua. Kamu tumbuh lagi. Lebih kuat dari sebelumnya, bunga yang dulu layu kini mekar dengan warna baru. Lebih dalam, lebih matang. Bagi sebagian Minggu Pon, ini masa menemukan kembali makna hidup lewat ibadah dan pengabdian. Usia 55 hingga 60 tahun. Puncak kejayaan. Inilah masa paling cemerlang dalam seluruh perjalananmu. Segala usaha lancar, rezeki datang berlimpah, dan kedudukanmu dihormati. Kamu dikenal karena kejujuran dan ketulusan. Bagi pengusaha, hasil kerja keras puluhan tahun mulai berbuah manis. Bagi pekerja, pensiun dengan kehormatan. Tapi ingat pesan Primbon, jangan lupa bumi di bawah kakimu. Artinya, di tengah keberhasilan, tetaplah ingat asal, agar bunga keberuntunganmu tidak dipetik oleh angin kesombongan. Usia 79 sampai 84 tahun, berkah dan kedamaian. Bunga terakhir dalam perjalanan hidupmu mekar lagi. Kamu disayangi anak cucu, dihormati tetangga, dan dikenang karena kebijaksanaanmu. Rezeki datang tanpa dicari. Tubuh mungkin lemah, tapi hatimu kuat. Inilah buah dari kehidupan yang dijalani dengan sabar dan ikhlas. Penutup, pesan untuk Minggu Pon. Minggu Pon adalah bunga matahari di tanah berdebu. Ia tumbuh dimanapun, membawa keindahan di tengah kerasnya dunia. Namun, keindahan itu tidak kekal bila tidak dirawat dengan doa, kerja keras, dan keikhlasan. Jangan takut kalau rezekimu kadang naik turun. Memang begitu, hukum lebu katiup angin. Jangan takut bila hidupmu kadang penuh benturan, karena Nuju Padu mengajarkanmu arti sabar sejati. Dan jangan ragu menggali potensi batinmu, karena bumi Kapetak menyimpan emas yang belum tergali di dalam dirimu. Maka, bila kamu lahir Minggu Pon, bersyukurlah. Kamu bukan hanya pembawa rezeki, tapi juga penyejuk jiwa bagi banyak orang. Teruslah tumbuh seperti bunga, mekar, layu, lalu mekar kembali. Karena hidupmu adalah perjalanan indah
yang tak pernah benar-benar berakhir. Dari Ki Londo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.